Halo teman-teman, hari ini gue mau kenalin kalian ke satu buku yang jujur aja gue harap gue baca dari dulu. Ini bukan buku biasa, ditulis santai kayak novel, tapi wajib banget dibaca semua anak IT sebelum masuk ke dunia kerja. Bukunya The Phoenix Project. Buku ini bercerita tentang Bill, si karakter utama yang tiba-tiba promosi jadi VP of IT Operations. Dia dikasih tanggung jawab besar untuk nyelamatin Project Phoenix yang sedang berantakan. Apesnya, di hari yang sama waktu dia promosi, tiba-tiba sistem yang penting mendadak error. Tim IT kebingungan karena nggak ada dokumentasi. Manajemen panik, semua tim saling menyalahkan, dan kayak biasanya, tim IT dianggap biang masalah. Nah, gue mau share 3 insights dari buku ini, bukan dari sisi teknis loh ya, tapi dari sisi cara mikir dan cara kerja tim yang bakal ngebantu IT tim untuk naik level. Kalian pernah nggak berantem sama pasangan karena hal yang sepele? Hal yang sebenarnya bisa dihindari kalau ada komunikasi. Nah, relate nih sama buku ini. Bab pertama dibuka dengan satu insiden yang kocak tapi nyebelin. Tim IT lagi repot-repot ngejar deadline Project Phoenix. Tiba-tiba server payroll atau server yang ngatur gajian karyawan error tepat sebelum tanggal gajian. Setelah cek sana-sini, ternyata ada tim storage yang lagi upgrade firmware. Tapi nggak ada komunikasi, nggak ada juga tim lain yang tahu. Akibatnya, sistem payroll down, orang-orang hampir nggak gajian, manajemen ngamuk karena ya kalian tahu sendiri, gajian itu masalah yang sensitif. Yang gue pelajari dari sini, kalau kita nggak komunikasi atau nggak melibatkan tim lain ketika ada upgrade, perubahan, atau project, hasilnya bisa kacau. Komunikasi, kolaborasi, dan dokumentasi itu bukan nice to have, tapi wajib hukumnya. Kalian pernah nggak ngerasa sibuk banget sampai nggak tahu mana yang harus dikerjain duluan? Bill, si karakter utama, itu diceritain di sini lembur tiap hari. Tiket numpuk karena masalah teknis muncul terus nggak pernah selesai. Akhirnya kerjaan dia cuma bisa reaktif. Error juga nggak kelar-kelar karena macam-macam alasan. Ada sistem produksi yang error, sistem invoicing yang error, dan banyak banget insiden berulang. Bill juga sibuk meeting terus. Ada meeting manajemen, meeting investigasi insiden, laporan mingguan, dan parahnya, dia berkali-kali ditelepon malam hari karena ada masalah atau ada rapat dadakan. Dia sibuk terus, tapi chaosnya nggak hilang-hilang, malah makin parah. Karena dia sibuk, nggak tahu mana yang prioritas. Benerin hal kecil duluan dan nunda kerjaan yang penting. Lo pasti pernah ngerasa kayak gini juga kan? Yang gue pelajari dari sini, kita perlu sediakan waktu untuk mikir, hari ini hal penting apa yang harus gue kerjakan duluan. Kalian pernah nggak ngalamin di kantor biasanya ada satu orang yang jadi jagoan? Biasanya orangnya pinter banget dan bisa ngerjain semuanya. Nah, di buku ini diceritain juga satu orang jagoan namanya Brand. Semua masalah dilempar ke dia. Approval pun cuma bisa lewat dia. Semuanya nunggu Brand dan akhirnya progres jadi macet karena Brand jadi bottleneck. Masalahnya, itu dianggap biasa. Brand juga sibuk solve insiden berulang, tapi nggak pernah sempat bikin sistemnya lebih reliable. Yang gue pelajari dari sini, sistem atau proses yang baik itu nggak boleh bergantung ke satu jagoan. Kalau kita nggak atasi masalah itu, perbaikan yang lain jadi sia-sia. So, kita perlu selalu mikir, gimana caranya supaya masalah yang sama nggak muncul lagi. Misalnya, yang pertama, kalian ngalamin proses approval yang lama dan ribet. Solusinya, kita bisa review prosesnya dan cari cara untuk menyederhanakan. Kita juga bisa pakai otomasi atau sistem approval. Yang kedua, mungkin nanti lo akan ngalamin user yang nanya hal yang sama terus-terusan. Solusinya, lo bisa bikin panduan untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum. Jadi, dari buku ini, ada 3 pelajaran utama yang bisa kita ambil. Yang pertama, komunikasi dan dokumentasi proses itu wajib hukumnya. Yang kedua, kita perlu prioritaskan tugas yang lebih berdampak. Yang ketiga, masalah yang berulang jangan didiemin. Kita perlu cari solusi jangka panjang. So, yang mana yang paling relate dengan kamu? Nggak peduli lo kerja sebagai support, programmer, operations, QA, designer, atau apapun role lo di IT, buku ini bikin lo lebih ngerti cara kerja tim IT. Kalau lo punya buku lain yang keren untuk anak IT, tulis di kolom komentar ya, supaya kita sama-sama belajar dan terus naik level. Jangan lupa like dan subscribe channel dari Ruang Server. Sampai jumpa di video selanjutnya.